Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa sekalian, diri muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di musim pernikahan biasanya seringkali kerap kali terdengar oleh kita ucapan doa dari orang-orang yang memberikan selamat kepada orang yang menikah dengan ucapan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada yang menyingkatnya dengan singkatan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya sendiri lebih cenderung menyebutkan samarah karena di belakangnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tentunya terdorong, terinspirasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, dan dari sebagian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kekuasaannya, Allah menciptakan kalian min anfusikum, dari jenis kalian semua, azwaja, istri-istri atau suami istri, taskunu ilaiha, agar mendapatkan ketenangan. Sakinah bermakna ketenangan, itu bagian dari tujuan pernikahan. Maka untuk meraih sakinah tersebut ada proses. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, maka harus ditempuh dengan sifat kasih dan sayang, mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir atau berbal. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian Pak Kiai Mahin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangoreng, memberikan alur yang berbeda agar bisa menjelma keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah. Maka paradigma berpikirnya diawali dengan proses terlebih dahulu, yaitu mawaddah warahmah, baru akan mendapatkan sakinah yang menjadi tujuan keharmonisan dalam hidup rumah tangga. Demikian keterangan beliau. Mangga jangan lupa subscribe, like, tonton sampai tuntas, mudah-mudahan bermanfaat. 5 modal dasar untuk bisa menjadi keluarga yang harmonis. Silakan. Orang ingin menuju keluarga yang mawaddah warahmah dan tercipta sakinah. Saya sering mengatakan, punten Pak Haji Andri, tidak sakinah dulu, tidak sakinah kemudian mawaddah warahmah, tapi saya mengatakan adalah tercipta keluarga yang mawaddah warahmah baru tercipta sakinah. Dalam kehidupan akan tercipta cinta dulu. Ketika berproses maka akan tumbuh, akan ada rasa sayang. Ketika cinta dan sayang terbentuk, maka akan terciptalah keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Jadi bukan tentram dulu, bukan utuh dulu, baru kemudian cinta dan sayang. Tapi cinta dan sayang dulu, maka akan terbentuk keluarga yang harmonis. Untuk terciptanya keluarga harmonis, minimal ada 5 syarat terciptanya itu. Yang pertama adalah taqwallah. Di saat keluarga dibentuk dengan rasa takut kepada Allah, rasa untuk melaksanakan perintah kepada Allah, maka seorang suami yang bertanggung jawab, suami yang bijaksana akan melindungi, akan mengayomi, akan menyayangi istrinya.
Ketika kemudian mengayomi, melindungi, menyayangi istrinya, maka istri pun akan berbakti dengan sepenuh hati. Maka berbakti ke istri dan tanggung jawabnya istri adalah wujud dari salah satu melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diikat dengan takwa kepada Allah, maka apapun yang dikerjakan oleh keduanya akan bernilai pahala. Pandangannya akan memenuhi dengan penuh pandangan rahmat. Ketika sudah saya terima nikah dan kawinnya, maka pandangan kasih sayang, tapi bukan pandangan birahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan lisanul haq, kata-kata dan bahasa yang santun, bahasa yang enak dari suami, bahasa yang sejuk dari istri. Ketika seorang suami kemudian datang dari kerja, datang dari dagang, datang dari manapun, ketika sang istrinya bahasanya santun, bahasanya sejuk, capek, lelah, hilang. Ketika suami datang, mau wajahnya murka, ada apa ya yang bebek? Kok wajahnya kok begitu? Oh enggak ada apa-apa deh, enggak ada masalah. Bener nih ya, enggak ada masalah. Tapi kok wajahnya begitu? Enggak. Lah kok gitu sih ya? Masa suami enggak percaya sama istri, mau percaya yang siapa lagi? Oh iya deh, tadi di kantor ada masalah, kena marah bos. Oh kena marah bos? Ah iya, memang AA punya salah? Enggak sih deh, ya udah sabar barangkali bosnya lagi marah dengan istrinya, akhirnya kebawa-bawa ke kantor, maka AA yang jadi sasaran. Ini menyejukkan hati seorang suami, maka suami akan menjadi tenang. Tapi ketika bahasanya seorang istri tidak santun, tidak lisanul haq, ngomong kasar, ada apa kok begitu sih datang-datang dari kerja, marahin kena bos ya oh iya pantas aja di rumah aja marah-marah terus. Akhirnya apa? Yang capek semakin suntuk nih lisanul haq, bahasa yang santun, maka akan menyejukkan. Ketika menyejukkan, maka terbentuk keharmonisan. Ini yang kedua. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga ya. Makasih atas ingatannya. Kasratul ilmi. Ketika seorang suami, seorang istri memiliki ilmu pengetahuan, tidak ada ilmu rumah tangga, baik itu di SMA, di perguruan tinggi, kemudian di pesantren, nggak ada ilmu untuk berumah tangga, tapi hanya syarat-syarat yang berumah tangga. Syariat Islam menuntun bagaimana kewajiban seorang suami, bagaimana kewajiban seorang istri. Istri yang solehah selalu turut dan tunduk kepada suaminya, apapun yang diperintahkan oleh suaminya, dengan catatan tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar ajaran Allah, tidak melanggar ajaran Rasulullah, tidak melanggar agama Islam. Ketika seorang suami itu kemudian memerintahnya adalah melanggar ajaran Islam, syariat Islam, maka seorang istri tidak ada kepatutan untuk nurut kepada suaminya, karena la ta'ata li maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya seorang suami memerintahkan istrinya diambilin mangga tetangga, jangan ngomong, itu nggak boleh, itu kan haram. Udah deh, nggak apa-apa sedikit, nggak salah, sedikit pun tetap kena judulnya nyolong. Nyolong itu dosa. Punten kalau saya suruh ngambil buah, tetap saya tidak akan nurut. Nah, menolaknya istri ketika kemudian melanggar ajaran agama Islam, maka itu dibenarkan dan tidak durhaka pada suami. Suatu saat misalnya Kang Haliman sebagai pilot. Pilot itu supirnya apa, Bu? Bu, pilot itu supirnya apa, Bu? Pola supirnya pesawat. Kata Kang Hilmannya sebagai pilot, mohon perhatian. Bu
Boeing 57 akan mendarat. Kata Ananda Ningrungnya, mohon perhatian pada Boeing 57 untuk sementara kapal tidak bisa mendarat karena landasannya sedang becek. Nah, ketika itu ada komunikasi yang harmonis itu, maka akan paham. Kata pilotnya, oh kalau melandas itu akan landing, akan bahaya karena landasannya becek, maka kapalnya akan guling. Syariat Islam kalau kemudian ditabrak, maka itu adalah hukumnya haram. Karena ada pengertian keduanya, maka akan terjadilah saling senyum dan sapa. Tapi ketika tidak ada pengertian, gara-gara itu pasti akan marah. Bapak Ibu Kiai yang saya muliakan, kemudian itu kemudian yang keempat, nyawa watul adalah, menciptakan menempatkan keadilan, menempatkan sesuatu sesuai dengan kemampuan, menempatkan sesuatu sesuai dengan kebisaan. Ketika seorang suami memerintahkan istrinya apapun boleh sesuai dengan kemampuan istrinya. Ketika istrinya tidak mampu, gak boleh zalim untuk memarahi istrinya. Contoh, kata Ananda Haliman request, nanti sore makannya lauknya sambal goreng ya deh. Oh ya siap Pak. Akhirnya Ananda Haliman memberikan uang 100.000. Ini deh uangnya buat bikin sambal goreng. Oleh Ananda Ningrung diterima dan akhirnya pagi-pagi berangkat ke Karangsembung. 50.000 dibeli untuk beli apa? Cabai merah. 25.000 beli sambal goreng. Beli minyak goreng. Yang 25.000-nya buat ongkos PP, yang penting tidak panas. Nah ini, kemudian apa? Setelah datang Ananda Ningrung, semuanya disisir-sisir rumput, kemudian digoreng. Sudah selesai, Ananda Haliman datang, sambal gorengnya sudah jadi. Oh, udah jadi dari tadi. Ini sekarang sudah agak dingin. Diangetin dulu. Oh, enggak. Sambil kemudian ngomong enggak, dikorek-korek sambal gorengnya dengan sendok. Di hati Ananda Hilman Yumen, apa benar ini sambal goreng begini? Ada apa? Ada yang salah? Enggak ada yang salah, cuma lihat aja. Bener nih, enggak salah. Enggak, ya udah dong, cepet makan. Oh iya deh, makan. Tadinya request makannya pengen banyak karena sudah mengkel duluan. Haji boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Oh, istri saya Ananda Ningrung, dia yang mepek Ningrung bawa sambal goreng, taunya hanya cabai merah yang digoreng. Ya, kok makannya sedikit. Aduh, lagi nggak enak nih perutnya, jadi sedikit. Sudah, hanya ini. Watul ada, kemudian selesai selesai, udah makannya. Udah, suatu saat Ananda Haliman ijak jalan-jalan ke Cirebon, kemudian masuk ke resto. Bu, pesen bu, sambal goreng 2 porsi, kemudian tempe, tahu goreng onta, daging onta, oncom dan tahu, kemudian nasi. Kata Ananda Ningrungnya, kemarin salah ya? Oh enggak salah. Apa memuji berapa? Bahwa suami bersyukur ke istrinya karena mau untuk memasak. Istri juga bersyukur apapun yang diberikan oleh suami. Ketika demikian maka terjadilah komunikasi yang komunikan sehingga terjadi tidak salah paham, apalagi gagal paham. Kemudian yang terakhirnya tarkul ma'asi wal munkarot, meninggalkan sesuatu yang maksiat, yang dosa. Apa yang maksiat dan yang dosa itu? Seperti itu yang dicontohkan tadi, yang pilot itu mau landing. Karena Ananda Ningrungnya tahu ketika berhubungan intim, berhubungan suami istri, di saat lagi main, di saat lagi haram, kemudian memberitahu apa memberitai? Memberitahu apa memberitahi? Oh, memberitahu. Memberitahu
istrinya itu bahwa tidak boleh, maka itu akan apa? Meninggalkan kemungkaran. Masih juga samalah dengan perbuatan. Mudah-mudahan dengan 5 itu akan terbentuk menjadi keluarga yang mawaddah, warahmah, dan sakinah. Gedung pencakar langit tinggi kuat karena ada tali kawat. Jadi taqwallah, lisanul haq, kasratul ilmi, wa'ul adalah, wal munkarat. Ketika diakronimkan dijadikan satu, tali kawat, gedung pencakar langit saja menjadi kuat. Mudah-mudahan khususnya untuk Ananda Haliman dan Ananda Cahyana Ningrum menjadi keluarga yang penuh cinta kasih dan kuat seperti tali kawat yang untuk membangun pencakar langit. Itu saja. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Ikutan man, ikutan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul